Bapak Ibu sekalian, Shalom. Saya harap semuanya kabarnya baik-baik saja ya. Saya mengajak kita sekalian untuk boleh membaca Alkitab kita dari satu bagian, yaitu 2 Timotius pasalnya yang keempat. 2 Timotius pasalnya yang keempat ayat 6 sampai 8. 2 Timotius pasalnya yang keempat ayat 6 sampai 8. Bapak Ibu boleh menyimak dari Alkitab masing-masing. Saya akan membacakan bagi kita semua, dan yang saya bacakan ini adalah terjemahan baru kedua dari LAI. Saya akan bacakan bagi kita sekalian surat Paulus yang kedua kepada Timotius pasalnya yang keempat ayat 6 sampai 8. Demikian bunyi firman Tuhan. Mengenai diriku, aku sudah mulai dicurahkan sebagai korban, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada hari itu. Bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, beberapa waktu yang lalu kita semua bersama-sama dengan seluruh orang percaya di seluruh dunia, kita baru saja memperingati Jumat Agung dan Paskah. Kita baru saja memperingati kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Untuk siapa? Untuk kita. Untuk menyelamatkan kita semua. Lalu kemudian kita juga memperingati hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Dan kebangkitan Tuhan Yesus ini memberikan jaminan keselamatan bagi kita, Bapak Saudara sekalian. Nah, tahun demi tahun, bahkan di hari-hari waktu-waktu lain selain daripada Jumat Agung Paskah, tentu kita juga mendengarkan pemberitaan-pemberitaan tentang kematian Tuhan Yesus, tentang kebangkitan Tuhan Yesus, tentang kasih setia Tuhan, dan tentang anugerah demi anugerah yang diberikan bagi kita. Berkali-kali anugerah diberitakan dalam firman Tuhan yang disampaikan. Berkali-kali juga diberitakan bahwa kita orang-orang percaya, kita umat Tuhan, umat pilihan Allah, kita memiliki jaminan keselamatan pada waktunya nanti ketika kita berjumpa muka dengan Tuhan. Nah, jaminan keselamatan ini, yang namanya jaminan kan sudah pasti ya. Jaminan keselamatan ini membuat sebagian orang yang ada di luar sana, yang ada di luar kekristenan khususnya ya, membuat orang-orang itu berpikir, wah, kok enak ya jadi orang Kristen? Kok enak ya? Enak. Kenapa? Karena orang Kristen itu seolah-olah punya orang dalam tanda kutip. Punya orang dalam. Ibarat misalnya ada sebuah lomba, ada sebuah pertandingan, orang Kristen itu gak perlu ikut lombanya, tahu-tahu menang aja. Atau ada juga misalnya mau ada cerdas cermat, lomba cerdas cermat. Orang Kristen gak perlu belajar karena soal-soalnya sudah dibocorin. Pasti menang. Jadi istilah kesannya seolah-olah karena ada jaminan ini, karena sudah terjamin gitu ya, sudah pasti akan didapatkan. Menimbulkan kesan seolah-olah orang Kristen itu tidak perlu lagi berbuat apa-apa. Orang sudah pasti selamat kok. Gak usah lagi berbuat apa-apa, sudah dijamin keselamatan itu. Kan? Apalagi berkali-kali dikatakan, oh keselamatan itu Bapak Ibu, sekali selamat tetap selamat, keselamatan tidak mungkin hilang. Orang kalau sudah dipilih Tuhan, ditarik oleh Tuhan, tidak mungkin akan meninggalkan Tuhan. Belum lagi juga pemberitaan-pemberitaan, oh Bapak Ibu Saudara sekalian, dosa kita sudah dihapuskan semuanya. Dosa yang dulu, dosa yang sekarang, bahkan dosa yang mungkin akan kita lakukan di masa depan, semua sudah dihapuskan, semua sudah dibayar lunas
oleh pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Semua hal ini kemudian pada akhirnya membuat orang berpikir, enak ya jadi orang Kristen, terjamin masa depannya. Nah Bapak Saudara sekalian, kita memang kita memiliki jaminan hidup kekal di dalam Tuhan, betul. Tuhan Yesus telah mati dan bangkit untuk menyelamatkan kita, betul. Tetapi apakah itu berarti kita bisa kemudian santai-santai saja dalam hidup kita dan tidak perlu berbuat apa-apa lagi? Karena kita sudah punya jaminan keselamatan itu. Atau bahkan kita bisa berbuat seenaknya, semau kita, apa yang mau kita lakukan, apa yang kita inginkan, apapun itu kita lakukan. Karena toh ujung-ujungnya kita diselamatkan, masuk surga. Apakah benar seperti itu Bapak Ibu sekalian? Tentu saja saya yakin kita pasti tidak akan berkata, oh bukan begitu, ya kan? Bukan seperti itu. Nah Bapak Ibu sekalian, beberapa waktu yang lalu sekitar pertengahan bulan April, ya 1 minggu 2 minggu sebelum hari raya Idul Fitri, kalau misalnya kita berjalan lewat jalan tentara pelajar, kita lewat Grage Mall, ya saya pernah lewat ke sana di pertengahan April tanggal belasan begitu. Saya melihat di daerah parkiran ada banyak sekali orang-orang yang mengantri di sana. Antrian apa itu? Nah rupanya di sana ada truk-truk daripada bank-bank yang ada di Indonesia itu, ada beberapa bank yang ada di sana. Ternyata orang-orang di sana Bapak Saudara sekalian, mereka mau menukar uang baru, uang yang tahun emisi 2022 itu, yang baru itu. Jadi mereka mau menukar karena sudah tradisi ya, kalau sudah saudara-saudara kita itu mau lebaran, pasti mereka akan menukar uang baru. Jadi antrian itu begitu panjang, dan itu bukan cuma 1 hari, beberapa hari berturut-turut antrian panjang terjadi di Grage Mall itu. Nah Bapak Saudara sekalian, ketika orang-orang ini mau menukar uang, mereka hendak menukar uang yang mereka punya dengan uang yang baru, dengan pecahan-pecahan yang baru, mereka itu pertama-tama harus terlebih dahulu melakukan pendaftaran secara online. Nah kemudian setelah mereka daftar, mereka akan mendapatkan bukti pendaftaran. Bukti, ada nomor, ada kode PIN-nya, ada nama, nomor KTP, dan juga detail pecahan-pecahan berapa yang mau mereka tukar. Misalnya 20.000 satu ikat, 10.000 satu ikat, 5.000, 2.000, 1.000 satu ikat. Kok saya tahu ya? Jadi ketahuan kan, saya juga ikut nukar. Ya Bapak Saudara sekalian, ketika mereka sudah mendapatkan bukti penukaran itu, ini kan jaminan ya. Ini adalah jaminan bahwa mereka itu punya stok, punya jatah, bahwa mereka akan bisa mendapatkan uang baru itu Bapak Saudara sekalian. Itu adalah jaminan mereka. Oh aku punya, sudah ada jatahnya, sudah disisihkan istilahnya, sudah disisihkan untuk saya nih, ada jatahnya. Tapi kemudian ketika mereka punya jaminan itu, apakah kemudian mereka tinggal santai-santai aja lah di rumah, nanti uang barunya datang sendiri dianterin? Apakah begitu? Tidak. Meskipun mereka punya jaminan itu, mereka tetap perlu berangkat dari rumah ke tempat itu. Mereka ikut antri panas-panasan, menunggu untuk sekian waktu yang lama padahal mereka sedang berpuasa. Dan sampai akhirnya mereka baru mereka bisa mendapatkan, betul-betul mendapatkan pecahan uang yang mereka ingin tukarkan itu Bapak Saudara sekalian. Jadi memiliki bukti atau bukti penukaran gitu ya, jaminan itu tidak serta-merta membuat mereka secara otomatis mendapatkan uang itu. Mereka tetap harus berjuang. Ada yang harus mereka kerjakan sebagai kelanjutan daripada jaminan yang mereka punya. Nah itu soal tukar uang baru Bapak Saudara sekalian, soal yang tidak terlalu besar. Lalu bagaimana dengan jaminan keselamatan yang dimiliki oleh orang-orang percaya? Bagaimana dengan jaminan keselamatan yang kita miliki? Apakah betul ketika kita sudah menerima jaminan keselamatan dari Tuhan, lalu kita tidak perlu melakukan apa-apa lagi sebagai orang percaya? Apakah betul ketika kita sudah dijamin keselamatan kita, dikatakan kita sudah menerima anugerah, kita menerima belas kasihan Tuhan, apakah betul kemudian kita tinggal
santai-santai aja, bahkan melakukan apapun yang kita inginkan seenaknya kita saja, apapun yang kita inginkan begitu? Tentu saja tidak demikian, Bapak Ibu Saudara sekalian. Oleh karena itu pada saat ini saya mengajak kita, mari kita melihat contoh kehidupan daripada Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, Bapak Ibu, ayat yang barusan tadi kita baca, ya, 2 Timotius pasal 4 ayat 6 sampai 8 tadi, itu memang adalah ayat yang sering dipakai di dalam ibadah-ibadah kedukaan, ya kan? Sering dipakai untuk itu. Tapi kita mau lihat lebih jauh lagi keadaan Rasul Paulus ketika dia menuliskan bagian ini, Bapak Saudara sekalian. Nah, ngomong-ngomong soal tulisan Paulus, pernah nggak sih Bapak Saudara sekalian terlintas di dalam pikiran kita begitu ya? Kenapa di dalam Alkitab kita, khususnya dalam Perjanjian Baru, kenapa kok ada begitu banyak surat-surat Paulus di dalam Perjanjian Baru? Memangnya siapa Paulus begitu kan? Siapa Paulus? Kalau kita bandingkan Paulus dengan murid-murid Yesus yang lain, 12 rasul itu, mereka tuh hidup bersama-sama dengan Tuhan, melayani bersama-sama dengan Tuhan, mereka ada terus bersama-sama dengan Tuhan, makan bareng, tidur bareng misalnya gitu kan. Ketika Yesus mengajar mereka mendengarkan, mereka betul-betul hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Sedangkan Paulus kan enggak. Jadi kalau kita mau bandingkan Rasul Paulus dengan ke-12 rasul yang lain, seolah-olah Rasul Paulus ini kayak anak kemarin sore, baru gabung begitu kan. Tapi kenapa justru anak kemarin sore ini bisa surat-suratnya itu bisa ada begitu banyak di dalam Perjanjian Baru, bahkan hampir separuh dari Perjanjian Baru adalah tulisan-tulisan Rasul Paulus. Kalau misalnya tulisan-tulisan di dalam Perjanjian Lama itu kan jelas ya ditulis oleh para nabi, otoritasnya jelas begitu ya. Tetapi Paulus bukan nabi kan. Dia bukan nabi dalam Perjanjian Lama gitu. Paulus juga bukan murid Tuhan Yesus yang hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dan kita tahu kisahnya begitu ya. Di dalam Kisah Rasul pasal 9, ketika Paulus mengalami perjumpaan yang disebutkan perjumpaan dengan Tuhan Yesus ketika dia dalam perjalanan begitu ya. Dia dinaungi dengan sinar yang begitu terang. Disebutkan itu adalah perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Tapi kita tahu dari mana bahwa itu adalah betul-betul Tuhan Yesus. Bagaimana kalau kesaksian Paulus itu hanya mengada-ngada saja? Bagaimana kalau Paulus hanya mengarang cerita saja? Oh, mungkin waktu itu dia sedang halu. Bahkan kita lihat di zaman sekarang Bapak Saudara sekalian, ada pihak-pihak yang menyerang kekristenan yang berkata, "Oh, kekristenan itu adalah agama karangan Paulus. Lihat aja kitabnya mereka tuh, Perjanjian Baru, isinya surat Paulus." Ya. Jadi bagaimana kita bisa percaya, bagaimana kita bisa tahu bahwa tulisan-tulisan Paulus ini adalah betul-betul firman yang diilhamkan oleh Allah begitu? Dari mana kita bisa tahu? Nah, jawabannya Bapak Saudara sekalian adalah dari perubahan hidup daripada Paulus. Bapak Saudara sekalian, kita semua tahu bagaimana kehidupan awal Rasul Paulus ini. Bagaimana kehidupan Paulus sebelum dia bertobat. Awalnya dia tuh dikenal dengan nama Saulus. Dan kita tahu apa yang dia lakukan, bukan? Kita tahu bagaimana dia berapi-api dengan semangat yang berkobar-kobar. Dia menangkap orang-orang Kristen, dia menangkap orang-orang yang mengikut jalan Tuhan. Dan kemudian memasukkan mereka ke dalam penjara. Bahkan kemudian Rasul Paulus juga meminta surat kuasa untuk dapat menangkap lebih banyak lagi orang-orang Kristen. Hingga pada akhirnya kita tahu setelah dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus di dalam perjalanannya menuju kota Damsyik, dia mengalami perubahan yang ajaib. Dia yang dulunya berapi-api melawan orang Kristen, tapi berubah dan sekarang berapi-api mengabarkan Injil Tuhan. Dan bahkan meskipun dia ditangkap, dia disiksa, dia mendapatkan berbagai perlakuan yang tidak menyenangkan, perlakuan yang menyakitkan, bahkan sampai dijatuhi hukuman mati, dia tetap setia kepada Tuhan. Oh Bapak Saudara sekalian, perubahan yang sungguh luar biasa bukan? Dan perubahan kehidupan dan juga kesetiaan Rasul Paulus ini
yang membuat pada akhirnya kita bisa tahu bahwa Rasul Paulus ini betul-betul dipakai oleh Tuhan. Betul-betul dipakai sebagai alat Tuhan. Dan sama seperti rasul-rasul lain yang begitu setia, bahkan setia sampai mati, demikian pula kesetiaan yang dimiliki oleh Rasul Paulus. Dan kita percaya Tuhan Yesus betul-betul bertemu dengan dia pada waktu itu. Karena kalau pada waktu itu dia hanya berpura-pura, ya tentu dia tidak akan memiliki kesetiaan yang luar biasa seperti ini. Nah, Bapak Saudara sekalian, kita percaya Tuhan memakai Rasul Paulus untuk menuliskan berbagai ajaran yang luar biasa ini. Tuhan mengilhamkan kepada Rasul Paulus, memberikan inspirasi kepada Rasul Paulus untuk kemudian Rasul Paulus bisa menuliskan ajaran-ajaran yang luar biasa bagi setiap orang percaya, bahkan sampai saat ini. Nah, Bapak Saudara sekalian, kalau kita baca dalam bagian yang tadi kita baca, khususnya dalam ayat 6 sampai 7, di situ kita bisa mengetahui Bapak Ibu, pada waktu Rasul Paulus menuliskan bagian ini, Paulus itu sudah siap menghadapi kematiannya. Pada waktu itu Rasul Paulus sudah tahu bahwa saat-saat kematiannya sudah dekat. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, biasanya orang-orang yang sudah siap menghadapi kematian itu ada dua tipe. Yang pertama adalah orang yang sedang stres, yang sedang depresi begitu ya. Itu yang tipe yang pertama. Dan tipe yang kedua, orang yang siap menghadapi kematian adalah orang yang tujuan hidupnya itu sudah tercapai. Biasanya tujuan hidupnya sudah tercapai dan kayak sudah berada di, ya sudah selesai semuanya, sudah beres semuanya, sudah nggak ada lagi yang dia inginkan, tiada lagi yang dia inginkan, jadi ya sudah, aku sudah siap begitu isikan. Nah, contohnya misalnya kita lihat dari Alkitab. Contoh orang yang depresi dan minta mati bahkan, misalnya ada di dalam diri Yunus. Ya, ketika Tuhan menunjukkan belas kasihannya kepada penduduk kota Niniwe, Yunus kan menjadi marah. Dia marah, lalu dia berkata kepada Tuhan, ambillah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Lalu kemudian di situ dikatakan ketika Tuhan menumbuhkan pohon jarak yang menaungi kepala Yunus gitu ya. Tapi keesokan harinya oleh penentuan Tuhan, ada ulat yang menggerogoti akar pohon itu dan akhirnya pohon itu layu. Dan setelah layu, sinar matahari begitu panas menyengat kepalanya Yunus. Akhirnya Yunus sekali lagi minta mati. Ya, dia sudah gusar, marah, depresi, dan akhirnya minta mati gitu. Contoh lainnya orang yang depresi adalah Elia. Wah, kita tahu Elia kan adalah orang yang luar biasa. Bahkan kehidupan doanya itu seringkali dipakai sebagai contoh doa orang benar. Kita tahu juga waktu itu si Elia ini dia mengalahkan 450 nabi Baal begitu ya. Tapi kemudian setelah itu dia mendapatkan ancaman pembunuhan dari Isabel. Tapi justru di situ dia merasa takut, akhirnya dia melarikan diri, menyelamatkan diri sampai ke padang gurun. Dan di sana Elia mengalami depresi. Lalu Elia berkata kepada Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Nah, Bapak Saudara sekalian, itulah contoh dari orang yang siap mati karena depresi. Dia sudah bahkan minta mati gitu ya, karena dia depresi. Nah, kemudian kita lihat tipe yang kedua, yaitu orang-orang yang siap mati karena tujuannya tercapai. Misalnya, seseorang yang dicatat dalam Lukas pasal 2 sebagai orang yang benar dan yang saleh. Orang ini bernama Simeon, Bapak Ibu. Dikatakan dalam Alkitab, Roh Kudus telah menyatakan kepada Simeon bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias dari Tuhan. Jadi dia sudah dinyatakan kepada Simeon bahwa dia tidak akan mati sebelum dia melihat Mesias dari Tuhan. Dan kemudian ketika pada akhirnya Yusuf dan Maria mereka membawa bayi Yesus kepada Simeon, Simeon ini dia menyambut bayi Yesus itu, dia menggendongnya dengan sukacita gitu ya, dan sambil memuji Tuhan. Dan dia berkata, sekarang Tuhan, biarlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa. Jadi sudah dikasih tahu kan,
Hei Simeon, kamu tidak akan mati sebelum kamu melihat. Oh, berarti sesuatu yang ditunggu-tunggu itu betul-betul adalah melihat Mesias. Dan ketika Mesias itu sudah dilihatnya, bahkan digendongnya, wah, sudah tercapai semuanya. Makanya dia bisa berkata, sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera. Nah, contoh lainnya dari orang lain, orang yang siap mati karena tujuannya sudah tercapai adalah Rasul Paulus. Nah, ketika Rasul Paulus menuliskan bagian yang tadi kita baca ini, khususnya dalam ayat 6-7 tadi, kita tahu bahwa saat kematiannya sudah dekat. Tinggal menunggu waktu saja sampai dia pada akhirnya dieksekusi oleh Kekaisaran Romawi. Kita bisa membayangkan ya Bapak Saudara sekalian. Kita bisa bayangkan di dalam hari-hari penantian Rasul Paulus pada hari eksekusinya itu, dia ingat, oh dulu saya pernah menuliskan kepada jemaat di Filipi, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Oh, saya dulu pernah menuliskan ini nih kepada jemaat di Filipi. Lalu kemudian Rasul Paulus kembali mengenang kehidupannya. Dia flashback kepada jalan kehidupannya, kepada setiap peristiwa-peristiwa yang telah dia alami. Apakah dia sudah betul-betul hidup bagi Kristus sesuai dengan perkataannya kepada jemaat di Filipi. Dan kemudian Bapak Saudara sekalian, kita tahu ya, di dalam perjalanan kehidupan Rasul Paulus, dia setia mengabarkan Injil dan dia bahkan mengalami berbagai hal yang tidak mengenakan, siksaan, derita yang dia alami. Misalnya kita lihat dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 23-29. Di situ tertulis berbagai hal, berbagai peristiwa yang dialami oleh Rasul Paulus. Saya bacakan ya, 2 Korintus pasal 11 ayat 23-29. Ayat 23b saya mulai. Aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, menanggung pukulan di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku menerima cambukan dari orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali aku mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam, bahaya banjir, bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan tanpa menyebut banyak hal lain lagi, bebanku sehari-hari yaitu keprihatinanku terhadap semua jemaat. Jika ada orang yang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang tersandung, tidakkah bernyala-nyala hatiku? Nah, Bapak Saudara sekalian, kita lihat bagaimana Paulus dia mengalami semua derita ini. Dan kenapa Rasul Paulus menanggung segala derita ini? Kenapa dia sampai mengalami semua hal ini? Mengapa semua bahaya ini mengintainya? Dan kenapa orang-orang baik orang Yahudi maupun orang Yahudi begitu membenci dia? Jawabannya jelas, Bapak Saudara sekalian. Yaitu karena kesetiaan Paulus kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan itu sebabnya dia dengan mantap menuliskan surat ini kepada Timotius. Dia bilang, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Dan kemudian Rasul Paulus melanjutkan perkataannya di dalam ayat 8 gitu ya. Rasul Paulus berkata, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada hari itu, bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Nah, Bapak Saudara sekalian, dari tulisan Rasul Paulus ini kita bisa mengetahui bahwa mahkota kebenaran itu juga akan diterima oleh semua orang yang merindukan kedatangannya. Dan siapakah orang-orang ini, Bapak Saudara sekalian? Tentu saja kita juga termasuk di dalamnya, bukan? Dan sekarang ketika kita sedang menantikan waktunya, waktu Tuhan,
sampai waktunya Tuhan itu tiba, apa yang bisa kita lakukan, Bapak Saudara sekalian? Saudara, saya mengutip dari Filipi pasal 2 ayat 12. Firman Tuhan berkata, "Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan hanya seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir." Nah, Bapak Saudara sekalian, nasihat firman Tuhan berkata, kerjakanlah keselamatanmu. Nah, Bapak Saudara sekalian, mengerjakan keselamatan di sini bukan maksudnya kita bekerja demi mendapatkan keselamatan. Bukan maksudnya kita awalnya tidak selamat dan kemudian kita mengerjakan keselamatan supaya kita dapat keselamatan. Bukan seperti itu, Bapak Saudara sekalian. Seperti yang sudah kita pahami dan yang sudah berkali-kali diberitakan oleh rekan-rekan hamba Tuhan juga yang lain, keselamatan kita adalah datangnya dari Tuhan. Tuhanlah yang menganugerahkan keselamatan itu, bukan karena usaha manusia. Lalu ketika Rasul Paulus menuliskan nasihat ini dalam Filipi 2 ayat 12 yang tadi kita baca, ketika Rasul Paulus menasihatkan, kerjakanlah keselamatanmu. Apakah pada saat itu Paulus sedang bertentangan dengan dirinya sendiri? Ataukah Paulus sedang bertentangan dengan ajaran-ajaran yang dia sendiri tuliskan dalam bagian-bagian lain, dalam kitab-kitab yang lain? Tentu saja tidak, Bapak Saudara sekalian. Lalu bagaimana kita bisa mengerti apa maksudnya mengerjakan keselamatan ini? Sembari kita menunggu waktu Tuhan tiba. Apa maksudnya? Nah, Bapak Saudara sekalian, misalnya ada seorang anak yang diberikan sebidang sawah oleh ayahnya. Si anak itu mendapatkan bidang sawah itu secara gratis, betul? Secara gratis. Dan itu adalah kasih karunia dari bapaknya, yaitu sebidang sawah yang diberikan secara gratis, secara cuma-cuma. Dan kemudian ayahnya memberikan nasihat, memberikan perintah kepada anaknya, kerjakanlah sawahmu. Nah, di sinilah perbedaannya, Bapak Saudara sekalian. Ketika sang ayah memberikan sawah kepada sang anak itu, kepada si anak itu, memberikan sebidang sawah itu adalah kasih karunia, itu adalah anugerah. Dan ketika sang ayah memberikan perintah untuk mengerjakan sawah itu, kerjakanlah sawahmu, itu adalah sebuah kelanjutan atau sebuah respons setelah si anak menerima kasih karunia, setelah si anak menerima sawah itu. Jadi bukan dua hal yang bertentangan gitu ya. Tetapi ketika dia diberikan sebidang sawah itu adalah anugerah, dan ketika dia diberikan nasihat, diberikan perintah kerjakanlah sawahmu, itu adalah sebuah bentuk keberlanjutan daripada anugerah sebidang sawah. Nah, di dalam tulisan Paulus mengenai mengerjakan keselamatan itu, Bapak Saudara sekalian, di sini artinya adalah di dalam kehidupan kita mengikuti Tuhan, di dalam kehidupan kita yang sudah menerima jaminan keselamatan dari Tuhan itu, jangan kita berhenti di tengah jalan. Jangan kita berhenti mengikut Tuhan. Tetapi sebaliknya teruslah setia mengikut Tuhan sampai selesai. Tuhan sudah memberikan kepada kita jaminan keselamatan. Tuhan memberikan anugerah kepada kita, anugerah keselamatan itu. Tuhan sudah memberikan kepada kita status sebagai anak Tuhan. Maka selanjutnya nasihat untuk mengerjakan keselamatan di sini adalah sebuah nasihat untuk kita tuh hidup sesuai dengan status yang sudah diberikan kepada kita. Nasihat untuk mengerjakan keselamatan adalah sebuah keberlanjutan daripada keselamatan yang sudah diberikan kepada kita. Tuhan sudah berikan kepada kita kasih karunia, lalu dinasihatkan kerjakanlah keselamatanmu. Hiduplah taat kepada Tuhan sebagai keberlanjutan daripada kasih karunia yang diberikan kepada kita. Nah, hal ini menegaskan bahwa Rasul Paulus menasihati agar orang-orang percaya yang sudah menerima keselamatan itu jangan menjadi orang yang pasif. Jangan diam-diam saja, tetapi kerjakanlah keselamatanmu itu. Ya, kita memang betul kita memiliki jaminan hidup kekal dalam Tuhan. Tetapi itu bukan berarti kita kemudian bisa santai-santai saja dan tidak perlu berbuat apa-apa lagi. Tidak. Tuhan tidak menyelamatkan kita untuk kemudian kita menjadi seorang yang pemalas. Tuhan tidak menyelamatkan kita untuk kemudian kita menjadi orang yang seenaknya saja. Tuhan tidak menyelamatkan kita untuk kemudian kita bisa dengan bebas, sebebas-bebasnya melakukan apapun yang kita mau tanpa memikirkan kepentingan orang lain. Bukan seperti itu, Bapak Saudara sekalian.
Ketika kita menerima nasihat untuk mengerjakan keselamatan, maka itu menunjuk kepada ketaatan kita sebagai orang-orang yang telah diselamatkan. Sebagai orang yang sudah menerima anugerah keselamatan, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana sih bentuk daripada kita mengerjakan keselamatan itu, Bapak Saudara sekalian? Ada banyak bentuknya, Bapak Ibu. Misalnya berdoa, baca Alkitab, saat teduh, beribadah, melayani Tuhan, menolong sesama, mengasihi sesama, dan masih banyak lagi hal-hal lainnya yang tertulis di dalam kitab suci yang perlu untuk kita kerjakan. Dan semuanya ini, Bapak Ibu sekalian, harus kita kerjakan dengan setia sampai akhir hidup kita. Dan itu sebabnya ketika Rasul Paulus menasihatkan untuk kerjakan keselamatan, Rasul Paulus bilang, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jadi Bapak Saudara sekalian, tetaplah setia mengikut Tuhan, menaati perintah-perintahnya, menjadi pelaku-pelaku firman, dan kita tetap setia sampai akhir hidup kita. Bapak Saudara sekalian, ini adalah tugas yang harus kita lakukan. Tugas yang harus kita pikul, yang harus kita emban, yang harus kita kerjakan sampai nanti tiba waktunya kita akan kembali bertemu muka dengan muka. Tuhan mempercayakan kita sebuah tugas untuk kita kerjakan, untuk kita lakukan sebagai orang-orang percaya, sebagai respon, sebagai keberlanjutan daripada keselamatan yang sudah Tuhan berikan. Oleh karena itu kita mau kerjakan tugas kita. Bapak sekalian, ada sebuah video yang sangat baik yang dibuat oleh anak Tuhan yang dipakai luar biasa untuk menjadi berkat bagi setiap orang-orang percaya seluruh dunia. Mari kita lihat videonya. Ini adalah sebuah video lama, tapi biarlah terus menjadi berkat bagi setiap kita. Sukacita dia mengerjakan tugas yang dipercayakan oleh Tuhan. Lord,
sekalian, video tadi menggambarkan ada seseorang yang dipercayakan sebuah tugas dan kemudian dia mengerjakan tugas itu sampai akhir. Kalau kita lihat Rasul Paulus, dia sudah melaksanakan tugasnya dengan setia sampai akhir hidupnya. Dia sudah mengerjakan keselamatannya sampai akhir dan dia sudah menerima mahkota kebenaran yang dikaruniakan oleh Tuhan. Dan sekarang giliran kita untuk mengerjakan keselamatan kita. Giliran kita untuk melaksanakan tugas kita. Dan giliran kita untuk setia sampai akhir. Dan karena itu Bapak Ibu sekalian, marilah kita terus berjuang mengerjakan tugas kita sebagai orang Kristen. Marilah kita terus mengerjakan keselamatan kita sampai akhir. Dan teruslah setia meskipun ada begitu banyak kesulitan. Sampai ketika tiba waktunya nanti kita akan menerima mahkota kebenaran dari Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk firman yang boleh kami telah baca dan renungkan bersama-sama. Kami juga mengucap syukur terima kasih untuk sebuah contoh dari seorang hamba-Mu yang setia, seorang hamba-Mu yang Engkau pakai secara luar biasa, yaitu Rasul Paulus, di mana dia boleh tetap setia sampai akhir hidupnya. Dan saat ini ya Tuhan kami memohon, kiranya Tuhan pun boleh menolong kami untuk kami boleh tetap setia sampai akhir hidup kami. Tolonglah kami untuk kami dapat menjalani kehidupan kami sebagaimana mestinya, menjalani kehidupan kami sebagai orang-orang Kristen, dan kami mengerjakan setiap tugas-tugas kami sebagai saksi-saksi-Mu, sebagai terang yang harus membawa berita anugerah dari Tuhan kepada dunia yang gelap ini. Tolonglah kami ya Tuhan, pimpinlah kami, jagalah kami, dan sertailah kami, agar kami tetap setia mengikut Tuhan, mengerjakan panggilan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kiranya melalui kehidupan kami, nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan yang senantiasa pimpin dan sertai kami semuanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.